Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersedekah, tentu harus ikhlas saat mengeluarkannya. Mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Bahkan, selain mendapatkan pahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengganti harta yang disedekahkan lebih banyak dan lebih baik. Selain itu, sedekah disebut melapangkan rezeki siapapun yang mengerjakan amalan tersebut. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saba ayat 39. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Perintah sedekah sendiri disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan padamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya. Hari itu tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Meski begitu, apabila sedekah tidak dilakukan sesuai etika dan syarat, maka sedekahnya tidak berpotensi untuk diterima. Hasilnya, apa yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Lantas, apa saja perkara yang menyebabkan tidak diterimanya sedekah seseorang? Mengutip buku dari Al-Jami' fi Fiqh An-Nisa yang ditulis Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dan buku Fiqh Al-Ibadah bi Adillatiha fi Al-Islam oleh Syekh Hasan Muhammad Ayyub menerangkan beberapa penyebab tidak diterimanya sedekah seseorang, yaitu pertama, sedekah dari harta yang haram. Sedekah juga disebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, tidak semua orang dapat bersedekah. Contohnya, seperti mereka yang masih kekurangan. Maka dari itu, saat bersedekah berikan harta yang paling baik untuk yang membutuhkan. Dan janganlah memberikan suatu barang yang haram, seperti hasil mencuri, mencopet, atau mengambil dari hak-hak orang lain. Yang kedua, ingin riya. Tanda selanjutnya ialah apabila seorang bersedekah tanpa dilandasi niat ikhlas dan berujung hanya sekedar sarana untuk riya atau pamer. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab tidak diterimanya sedekah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria pada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga, mengungkit-ungkit sedekah. Setelah bersedekah, hendaknya seorang tidak mengungkit-ungkit apa yang telah dikeluarkan. Hal ini bisa melukai perasaan si penerima sedekah. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang keempat, sedekah yang dilakukan karena tidak ikhlas dan terpaksa. Seorang muslim yang bersedekah harus berniat dan ikhlas semata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ikhlas dalam bersedekah, maka akan gugur pahalanya dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila seorang muslim untuk melatih keikhlasan walaupun terpaksa, bersedekahlah untuk melatih diri, melatih keikhlasan. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan hati kita menjadi ikhlas karenanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.